ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Nganggo pembukaan rasa. Nganggo no ya apa? Nganggo. Wes. Karo maca ngoten niku langsung siap ae siap. Ya saya gini aja, ditekoki santai gitu. Konsepnya malah penak santai. Oh iya. Nah, itu kan tegang banget. Iki sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada acara Salam Akal Sehat, Salam Akal Waras. Berjumpa lagi dengan saya Nur Kholis, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat tamu yang luar biasa. Beliau juga salah satu mantan dari Islam Jamaah yang dikeluarkan dengan agak dramatis, mungkin ya, nanti bisa kita tanyakan. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Bapak Darto. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Darto apa Pak Mendut? Mendut boleh, Mendut Sudarto boleh. Mendut Sudarto. Gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya? Baik. Mas Nur Kholis baik? Alhamdulillah, baik. Pripun nenten dawuh mbok menawi. Ini gimana ini setelah keluar dari Jokam, ini perasaannya gimana? Atau mungkin gini, dulu awal-awal keluar dari Jokam itu apa kira-kira ya? Mungkin apa yang memotivasi untuk kuat tekadnya keluar dari Islam Jamaah dan kemudian berani untuk mendakwahkan kepada saudara-saudara yang masih di dalam Islam Jamaah? Ya, yang pertama sebetulnya tanpa motivasi waktu itu. Masya Allah. Nggak ngerti apa-apa. Yang jelas, yang setahu saya kan pokoknya Islam itu ya Islam Jamaah ya, dimana dulu kami di dalamnya. Tapi waktu itu saya sering inten dengan seorang mubalik desa daerah, inisialnya N gitu ya. Cedak wong pusat berarti sama. Iya, waktu itu memang ya mohon maaf bukan. Dekengane wong pusat. Jadi rada cedak, terus saya sering ketika saya di kelompokan sering menyampaikan, diminta menyampaikan. Balik kelompok berarti? Bukan. Cuman ketoke cara anu mungkin kok ditompo penak mungkin kan. Terus gitu. Akhirnya saya minta mangkulan sama. Nek ngecap penak ngono. Itu minta mangkulan, terus akhirnya apa ya, mungkin cara bahasanya kan diselip-selipkan apa ya, bukan kalimat tapi pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Akhirnya baru menyadari, oh ternyata memang ada penyelewengan, kesalahan, atau mungkin dalam lebih ekstrimnya penyesatan lah kali ya. Penyesatan ya. Akhirnya disitulah mulai tertanam, oh iya. Terus diajak kemana-mana, waktu itu delik-delik juga. Delik-delik, masih takut. Tapi seringnya di rumah saya ngatus. Itu di rumah saya, terus delik-delik. Banyak lah, pokoknya banyak ya, mubalik daerah Jemapol itu waktu itu ngecampnya ketika berkumpul menyusun obrolan, bukan menyusun kudeta, tidak. Bukan. Obrolan tentang kita membedah misalkan tentang taat ini seperti apa. Oh ternyata penjabarannya seperti ini. Oh berarti selama ini memang seperti itu. Akhirnya termotivasinya di situ. Nah awalnya memang nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi tempat Sampan itu menjadi markas untuk menyusun satu rencana pengkudetaan akal yang masih beku istilahnya. Iya betul. Mengkudeta akal-akal yang masih beku waktu itu. Akhirnya mulai cair dan akhirnya terus belajar dan mencari-cari mestinya seperti itu ya. Iya. Jadi seperti memang itulah. Jadi memang ada salah satu cara bahasanya apa ya, yang memotori bergeraknya sebuah akal dan hati itu ada satu orang. Tapi memang ilmiah ya, bukan sebatas, bukan dihapusi. Enggak. Karena juga ada dasar dalilnya, terus apa penjelasan dalilnya sesuai, ada sarahnya. Ngerti aku kalimat sarah itu ya dari 2019 sampai hari ini. Wah, sarah ini seperti ini. Maunya ngerti ini sarah Azhari mungkin. Jadi yang saya tahu tuh pokoknya jenenge ngaji dimaknani mangkul, iya itulah ngaji ternyata. Oh seperti ini toh beragam. Kita ada Bapak Imam persenan itu. Saiki ternyata oh sarah ilmiah seperti ini dan seperti itu. Alhamdulillah akhirnya. Masya Allah, gitu.
Itu mula-mula kalau masih ingat tahun berapa ya Pak? 2019 lah. 2019. Terus kemudian tanggapan dari teman-teman yang ada di kelompok, teman-teman Jokam, yang ada di kelompok, yang ada di desa mungkin, atau teman-teman konco kental zaman dhisik itu ketika jenengan keluar itu masih sekarang sampai saat ini masih kental apa rodok dledek apa rodok piye ini? Mungkin bisa diceritakan ya pengalaman ketika keluar. Tanggapan dari teman-teman yang masih ada di Jokam. Teman ya, bukan saudara ya. Iya ya, teman-teman. Kalau yang kelompok saya itu secara umum ya, secara umum. Kelompoknya dulu itu mana? Gempolan desanya Jatioso. Ya. Jumapolo. Karanganyar. Ya mungkin awal-awal keluar juga mungkin pukulan ya bahasa bagi mereka aja tetap mungkin sama dengan teman-teman. Tapi ketika ketemu dengan saya mereka juga baik-baik saja, saling menyapa. Ketika ketemu juga saling bersalaman. Ada yang rangkulan, ada masih ada. Termasuk istri saya ketika ketemu dengan saudara-saudara Islam Jamaah yang dulu di kelompoknya itu masih berpelukan, cipika-cipiki. Itu Pak Yai kelompoknya gimana? Baik sama saya. Berarti ini tunggu dulu nih, saya tanya nih, penasaran nih. Berarti Pak Yai kelompok dan orang-orang kelompok Gempolan ini dalam tanda kutip tidak mengindahkan nasihat ijtihad Bapak Imam, berarti kan selama ini yang kita tahu dan yang kita dapat informasi sebagian teman-teman itu bahwa ketika keluar dari Jokam nggak boleh disapa, nggak boleh salaman, nggak boleh apalagi cipika-cipiki rangkulan tadi ya, apalagi silaturahim itu kan nggak boleh. Kok ini di Gempolan kok ada, mohon maaf tanda tanya, ada bentuk-bentuk pembangkangan daripada ijtihad Bapak Imam ini apa ini sebenarnya, ini apa betul seperti itu atau gimana ini coba mungkin saya kan sudah keluar ya, ijtihadnya saya nggak ngerti gitu. Iya, atau mungkin jangan-jangan kelompoknya itu punya imam sendiri jadi ijtihadnya beda gitu. Artinya ya sejelas selama ini baik. Kemarin Pak Kiai kelompoknya itu masih apa namanya kan ngangkat ke anak ya, ngangkat ke coro bahasanya, menikahkan anaknya. Saya masih diundang, diparani. Padahal sudah JRK lah. Saya sudah JRK Tulen. JRK Tulen masih diundang, diparani. Ini perlu ditandai nih Bapak Kiai kelompoknya ini ya. Halo para buzzer ya, masih banyak menyimak, masih ada banyak yang menyimak enggak nih? Di banyak ya. Masih buzzer ini Bapak Kiai kelompok Gempolan ini kayaknya agak miring-miring dalam tanda kutip, ini perlu dicek kepahamannya ini mungkin ya. Saya tidak berniat apa-apa loh ya, hanya menjelaskan kelompok Gempolan itu ternyata orangnya baik-baik. Gitu ya. Jadi sama saya sama istri saya baik. Terus kemarin waktu wakil kiai kelompoknya namanya Mas Surat, Pak Surat. Waktu ngangkat ke adiknya saya masih diundang. Ya. Padahal sudah beda dusun ya itu. Beda dusun, beda kelurahan. Beda kelurahan juga, masih diundang. Masih. Ini berarti ada istilahnya bibit-bibit apa ya ini ya? Bibit-bibit tidak mengindahkan dan membangkang dengan nasihat ijtihad Bapak Imam. Padahal sudah keluar tapi masih seperti biasa gitu loh. Atau mungkin ya, ijtihadnya sekarang harus baik-baik. Gitu. Baik-baik gitu. Mungkin. Kemudian Pak Sudarto ini ya, barangkali masih ada enggak teman-teman di dalam Jokam ini yang sering masih berhubungan atau sembunyi-sembunyi dalam tanda kutip masih komunikasi atau bahkan enggak tahu janjane iki apa tuh gitu. Banyak yang keluar seperti ini dan yang keluar itu rata-rata pengurus gitu loh. Ini ada apa? Ada yang tanya-tanya seperti itu apa tidak? Atau mungkin dalam tanda kutip di sekitaran Jatioso atau Jumapolo itu gimana nih, bunglonnya banyak apa enggak ini, biar bapak-bapak pengurus ini juga lebih merapatkan barisan gitu loh maksudnya, biar lebih waspada ya. Ini tolong buzzer untuk dilaporkan kepada bapak pengurus daerah Jumapolo ya nih ya, mungkin bisa dikulik sedikit-sedikit lah, yang tipis-tipis lah. Yang ada sih ya istilahnya entah itu bunglon atau mungkin atau mata-mata nggak ngerti juga ya. Bunglon mungkin mata-matanya bisa jadi kan, semua bisa saja terjadi. Ada satu grup dengan kita, dengan kami mantan-mantan di Jumapolo itu ada satu grup masih Sukam Tulen lah, dia termasuk orang nomor wahid
Pengurus berarti? Ya iya dong. Pengurus mana? Tingkat daerah apa desa apa kelompok ini? Nanti dulu, nanti dilanjutkan. Nanti dilanjutkan. Ada ya, terus ada juga temen dulu justru awal-awalnya yang membongkar pikiran saya itu ada satu orang. Yang mengkudeta pikiran yang beku ini. Dulu kan ada istilahnya saya itu kan ada ya namanya Nurholis itu hati-hati berteman dengan dia itu bahaya ini. Enggak, afiliasinya dengan ISIS itu. Lah, saya tanyakan sama yang teman saya itu, bener nggak Mas? Ora bener kuwi, pokoknya akhirnya dijelaskan aslinya keimaman tuh begini. Lah, sing justru menjelaskan justru yang membuat saya cara bahasanya terpengaruh itu justru beliau, cuman sekarang belum keluar. Beliau dapuannya apa sekarang? Dapuannya, kalau sekarang nggak punya dapuan. Tapi sempat di sidang-sidang rame sih. Iya. Kalau tidak salah menantunya Kiai Daerah cuma Polo ya. Kalau tidak salah loh, kalau tidak salah. Iya, tapi mudah-mudahan coba dicari di Google ya. Tapi mudah-mudahan benar maksudnya. Tuh. Ya, jadi intinya dulu ada kabar yang menyebar tentang bahwa ada sebagian orang-orang yang teman-teman yang keluar ini berafiliasi kepada yang radikal, yang keras. Itu dibantah dengan beliau yang masih ada di Jokam. Dan kemudian juga secara realita kan nggak seperti itu ya? Enggak lah, jauh ya, kita tetap wong Indonesia gitu. Kita mencinta Indonesia. Bukan KRI. Iya, Indonesia kan ciptaan Allah harus kita cintai dengan betul. Nggak, itu salah ketika ternyata nggak seperti itu. Ya masih ada lah. Terus ada juga ya tetangganya itu juga ada inisialnya A, cuman posisi nggak di sini ya. Berarti ngrigo, kok keceplosan aku. Berarti mana? Kelompoknya situ berarti. Kelompoknya Ngrigo tapi sekarang kita di Darjo apa ya? Oh, iya di Wonogiri. Jenenge Agung pokoknya. Gitu. Apa ya lali. Iya, coba nanti dicek lagi bapak-bapak pengurus untuk lebih ditertibkan. Itu ada. Jokam yang mulai miring-miring. Tuh jenis mulai komunikasi ya diam-diam lah ya, diam-diam gitu ya. dengan kawan-kawan. Menata dulu mungkin ya. Kondisi. Tapi dari obrolan-obrolan itu juga sudah mulai menyadari bahwasanya memang bukan berarti kita menjelekkan, tidak ya. Tetap kita karena cinta ya. Bukan karena kita benci dengan ini, tidak, tapi karena memang baru sudah mulai menyadari ada ini. Termasuk tadi yang saya sampaikan orang yang pengurus tadi. Pokoknya intinya dia pengurus. Iya. Pengurus penting di wilayah Jumapolo, nomor 1 di kelompoknya. Kayak kelompok berarti. Ya sembuh. Perlu diwaspadai ini kayak kelompok loh ini. Ya. Nanti royahnya mau dibawa kemana ini? Terus gitu informasi yang saya terima. Bapak Imam informasi yang saya terima ya termasuk di grup itu ya intinya sudah memahami tentang kekeliruan, cuman arep cara bahasane arep anu ki urung wani. Masih menata dulu ya mungkin. Saya tidak nyebut ki sapa-sapa wong lho ya. Iki sing jelas pengurus terus inisialnya mungkin engko. Terus pengurus nomor 1 di kelompoknya. Terus sing jelas bukan di wilayah Jatioso. Itu wilayah Lor. Di Jumapolo kan ada beberapa desa, Jatioso, Jumapolo, Jatipuro, Sembuh, ada 4 desa. Bukan Jatioso, berarti masih ada 3 di antara Jumapolo, Jatipuro, sama Sembuh. Ini kelompoknya agak sudah miring-miring ini, hati-hati loh ya ini ya. Ada pokoknya sampai kecolongan ada itu ada. Kalau misalkan pengen bukti ya pengurusnya ke rumah saya, ini satu grup dengan saya. Gitu. Dipersilakan ya. Silakan apa-apa. Baik hati. Saya tidak pintu terbuka. Dikira aku fitnah kan. Ini buktinya ada kan. Itu di satu grup itu. Ya malah informasinya istrinya justru asli sudah kuat gitu. Maksudnya sudah kuat informasinya sudah itu. Istilahnya sudah doktrin itu sudah hilang istilahnya ya. Ya lumayan lah informasinya seperti itu. Terus kemudian Pak Darto mungkin ada pesan-pesan yang terakhir, kita waktunya terbatas. Pesan-pesan untuk teman-teman yang masih ada di Jokam dan masih menemani taat Bapak Imam dan menemani persenan ini mungkin apa Pak Darto? Pesan-pesan untuk teman-teman yang masih kekeh di dalam taat Bapak Imam ini mungkin apa? Mungkin satu pesan yang agak mengenal lah mungkin apa ya? Atau mungkin menceritakan pengalaman panjenengan pribadi untuk bisa keluar dari kungkungan
doktrin itu bagaimana gitu? Ya, kalau pengalaman pribadi ya untuk bisa keluar itu pastinya membuka diri. Ya, Membuka diri bahwasanya Islam itu bukan terbatas pada sebuah golongan. Jadi Islam itu memang secara umum ya Islam gitu. Rahmatan lil alamin. Jadi tidak hanya sebatas iki loh Islam yang saya punya, enggak, bukan seperti itu. Tapi Islam selama dia melaksanakan rukun Islam berarti kan Islam. Dan kita buka wawasannya. Kita buka wawasan. Terus misalkan, nek saya pribadi ya, walaupun itu teman dekat saya, ketika menyampaikan ini, saya cari cara bahasanya pembanding lah. Oh ternyata yang disampaikan benar. Jadi saya modelnya begitu, tidak saya cari pembanding. Benar nggak sih yang disampaikan tuh? Oh ternyata secara ilmiah itu benar-benar ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan di kitab-kitab yang telah disampaikan. Berdasar dalil itu. Ya pastilah. Jadi intinya pertama membuka diri, karena parasut itu akan berfungsi ketika terbuka gitu ya. Parasut nggak terbuka ya orang akan terhempas, jatuh dan hancur nanti di bumi. Artinya membuka diri dan membandingkan data-data selama ini yang disampaikan di dalam jamaah, klaim-klaim bahwa kita paling surga, ya Bapak Imam sudah menjamin karena Bapak Imam tidak ridho apabila jamaahnya ada yang masuk neraka. Saking tidak ridhonya kita yakin bahwa jamaah itu mesti yakin surga nih, wajib surga nih. Kemudian kita bandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada di luar gitu ya Pak ya. Iya. Repotnya gini Pak, di dalam Jokam ini kan ada sistem bahwa belajar itu ya kudu Jokam ini harus di Islam jamaah ini, di luar itu nggak mangkul, di luar itu tidak murni. Nah, atau mungkin mentok-mentoknya ya murni tapi gak wani ngedeki imam gitu. Itu gimana? Coba bisa mengurai dulu pikiran-pikiran seperti itu gimana Pak? Awalnya saya juga seperti itu lah. Jadi memang wah ya. Dulu di sini ya paham jamaah tenan ya berarti. Ya betul. Oh, luar biasa wong saya ikut kamar di kelompok. Pendoktrin ya. Harus begini itu. Akhirnya itu kuncinya membuka diri, dan ketika membuka diri jadi nek wong Islam itu kan nek wis disodori dalil dan itu cara bahasane sahih, ya kan tidak boleh kita menolaknya. Siapapun yang menyampaikannya. Tapi kan ramurni ora nek sanad, sing duwe sanad cuma Mbah Nur Hasan. Loh, nek bilang sanad murni dan tidak, ya mana bukti sanadnya gitu dong. Ya, tapi kan dhisik kan katanya. Kalau katanya ya ora iso nghukum no katanya. Di becak katanya kan itu nggak bisa wong katanya. Katanya itu pertanggungjawaban bagaimana? Becak misterius. Saya bisa bilang dong katanya bisa. Saya bisa bilang saya itu gampangannya sudah khatam kutubusita misalkan. Itu kan katanya, bukti mana, bukti otentiknya dan lain sebagainya. Tapi gini, ada bantahan lagi bahwasanya loh, tapi kan jamaah kan dua imam gitu. Wong jopo JRK imammu sapa saiki? Ora ndek imam bingung ta. Nah, seperti itu. Gimana? Mungkin cara mengurai itu yang beku dalam pikiran itu gimana dong? Ya dicari kalimat imam di Quran dan Sunnah itu apa maknanya? Penjelasan seperti apa kan menurut? Tadi kan saya bilang membuka diri. Ketika membuka diri kok disebutkan imam itu sopo? Terus imam itu bagaimana? Ya imam yang di Beat, yang paling awal 1941. Lah itu bener nggak penjelasan seperti itu? Lah jeneng buka diri kan begitu. Ya itu kan datanya di CAI sudah disampaikan. Allah, itu berarti katanya data. Sepihak berarti ya, sepihak. Iya iyalah. Dibandingkan dengan informasi-informasi yang di luar. Ya makanya kan cari pembanding. Bener nggak imam ini betul-betul yang menyaksikan saya, menyelamatkan saya, punya apa jenenge kaya Nabi apa jenenge? Syafaat gampangane. Itu bener nggak? Kalau memang bener posisinya di mana? Di kuburan, di hari kiamat, di Sirotol Mustaqim, di Kontoroh, atau di mana? Kabar ini yang Australia aja, kabarnya kan di gitu. Australia. Ini. Kalau memang bisa bilang, Ustaz Ribet ini katanya di Australia ini bener apa enggak ini? Nah, ya, nek memang menyelamatkan posisi posnya itu di mana? Apakah setiap pos bisa? Nah, tapi nek gini loh, Pak. Kalau kita mau cari pembanding itu nanti dia terpengaruh kok malian. Lah, ya bukan, jangan terpengaruh nek pembanding, tapi cari terpengaruh bila pembanding. Jangan. Kita buka kitab lain, kita cari referensi dari ustadz lain, kok kayak terpengaruh kok malah orang 5 babnya dia yang kemarin. Ya, ketika sudah membuka diri, membuka wawasan, akhirnya kan tahu sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran ya. Iya, jadi nggak usah takut untuk menjalani kebenaran, walaupun selama ini memang doktrinnya kan seperti itu. Intinya tidak usah takut terpengaruh kalau itu sebuah
kebenaran. Ya. Nggak usah takut. Ketika Nggak itu usah sudah kebenaran, disampaikan sesuai dengan Quran dan Sunnah, terus penjelasannya jelas, terus ya pokoknya semuanya ilmiah lah. Artinya ilmiah ki ora anu lho ya. Ilmiah itu berdasarkan Quran dan Ya, Sunnah, ada dalil. dalilnya. Ora kok koyo matematika, koyo fisika, bukan seperti itu. Lah kadang dijelaskan di Islam jamaah ilmiah dulu koyo matematika atau Ilmiah disangka agama kan itu ngono. secara logis saja. ah. Istilahnya 100% logika, bukan artinya ilmiah itu berdalil, bersumber dengan sumber yang jelas gitu artinya ya. Iya. Tapi gini Pak Darto, kadang ada teman-teman yang sudah di dalam Jokam yang sudah mulai sadar, mulai terkikis doktrin-doktrin tentang imam sebagai penyelamat di neraka, di akhirat nanti, doktrin tentang persenan sudah mulai luntur. Cuma gini yang agak mungkin menjadi berat, itu ada yang bilang seperti ini, bahwa kita komunitasnya sudah nyaman di Jokam. Awake wis bareng-bareng geruda-gerudu rono, ngaji muda-mudi rono, ya toh, nyelok pencak silat apa itu namanya itulah, ngatek bengi-bengi saya pernah lihat itu juga. Malam-malam itu anak-anak perempuan itu suruh lari-lari mau bengi desa, pakai seragam kebanggaannya ya. Itu sudah punya komunitas yang nyaman. Kemudian ada juga yang senangannya itu dari tukang parkir itu pakai baju hitam-hitam itu ya. Itu tukang parkir apa ya? Ada yang senangannya dari satpam gereja gitu ya. Itu akhirnya dengan pakaian kebanggaannya yang berbaret apa itu warnanya saya lupa. Baret itu kemudian yang suka main sepak bola sudah punya komunitasnya masing-masing, senang ngaji gitu, kumpul di masjid kongko-kongko itu sudah punya komunitas yang nyaman di situ. Kemudian mereka berpikir, ya walaupun mungkin Jokam ini salah, Jokam ini banyak penyimpangannya, banyak tidak benarnya, atau bahkan nasihatnya Bapak Imam ini bullshit kabeh lah itu. Cuma di situ dia berpikir kalau saya keluar nanti gimana, saya komunitasnya ikut apa gitu loh. Saya nanti harus bagaimana kalau saya keluar dari Jokam mati SD Black kan dikonco gitu. Ini gimana cara mengurai tentang hal-hal itu bagaimana coba mungkin Pak Darto ada kiat-kiat atau mungkin ada pengalaman? Ya mungkin di lingkungan khusus mungkin agak berat ya. Kalau saya mah enjoy aja, artinya ketika sudah keluar kan udah berbaur dengan muslim yang lain aja. Ya, intinya bergabung dengan muslim. Ada waktu tertentu saya cara bahasanya dadi wong NU. Artinya dadi wong NU ya salate awor NU. Ada kalanya saya awor Muhammadiyah. Ada mungkin kalanya awor Salafi atau mungkin Wahabi. Terus dan yang lain selama Muslim saudara kita dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, jadi nggak perlu tahu lah nyapa Kodi. Karena doktrin yang terus disampaikan di kelompok ini kan kalau keluar dari Jokam deblek mati kan dikonco. Dan memang mereka juga berusaha seperti itu ketika dalam kondisi mayoritas. Ada yang keluar, mereka benar-benar memboikot, benar-benar ngecing bahasanya, dicing, diboikot, dimokotoah. Tidak orang dibolo gitu kan. Bolomu sopo, kowe bolo kono apa bolo kene gitu. Ini seperti itu kan yang terus disampaikan di kelompok. Intinya setelah keluar gabung dengan umat Islam secara umum ya seperti itu. Kemudian mungkin apa pesan-pesan terakhir untuk para mantan maupun para yang masih ada di Jokam, masih kekeh dalam Jokam dan para bunglon. Ada 3 pesan mungkin, pesan untuk mantan, pesan untuk bunglon, dan pesan untuk yang masih tetap netepi merlok-merloke lan mempersungguh taat Bapak Imam. Nah, ini apa mungkin? Untuk mantan tetaplah jadi mantan selamanya. Dan jadi mantan yang terindah ya? Iya, jangan pernah kembali kepada masa lalunya. Jangan menengok Bertahanlah istiqomah di dalam kemantanan. Itu, karena jadi mantan itu adalah satu kenangan yang indah dan pasti terkenang-kenang. Akan menimbulkan namanya mantan tuh ada nges-ngese lah, nges-ngese. Ketemu Pak. Iya, yang ditinggal juga piye, yang ninggal ya kadang kepiye seperti itu. Itulah mantan itu pasti ada cerita indahnya. Dan mantan itu pokoknya indah. Mantan itu indah. Mantan ada cerita indah. Ya, ada cerita indah, kumpul indah, cengkrama indah, gojekan dan lain sebagainya. Makanya tetaplah menjadi mantan, jangan pernah kembali kepada sebelum mantan. Berbaurlah dengan umat Islam yang secara keseluruhan. Ya, terus untuk teman-teman yang khususnya di Jemaah Polo ya,
yang masih di dalam. Masih di dalam. Tapi pemahaman sudah luntur. Bunglon tadi ya. Bunglon. Ada loh, itu benar ada. Bisa dibuktikan kok. Ya. Nek perlu konuduhke misalkan Pak pengurus di Mapolo ya. Tak tuduhke. Siapa saja yang sudah mulai terpengaruh. Tak tuduhke. Punya data sama ya. Ya genah kok. Buktinya kalau data tapi buktinya ada enggak? Bukti kalau sudah terpengaruh gitu loh. Lah kan cacat di kelola ini kan ada. Wah, ada ya. Ada di grup. Masya Allah. Ya. Nanti kita screenshot gitu bisa. Siap, ini hati-hati untuk bapak-bapak pengurus yang ada di Jumapolo. Bisa misalkan nih ya kuwi dikai sidik-sidik ya. Ya. Enggak. Terus untuk apalah tadi? Untuk teman-teman yang masih kekeh dan paham jamaahnya kuat gitu. Ya, itu tadi tetap sedikit aja buka celah, buka hati, buka diri lah. Sedikit aja coba bandingkan ketika mungkin saya kan nggak pernah lagi di komunitasnya, jadi nggak tahu di dalam. Mungkin ketika menjelek-jelekkan, mantan kita black, mantan itu seperti ini, coba di cross check. Jadi aku dhisik tahu diterangke karo mubalik di kelompok. Jadi tabayun itu hukumnya wajib bagi umat Islam. Jadi bertabayun lah, bener nggak kalian yang mantan itu seperti yang dijelaskan di sini? Saya rasa enggak. Dan ya satu lagi, kami para mantan tidak pernah insya Allah sedikit pun apa yang kami sampaikan didasari rasa benci. Iya, bukan atas kebencian ya. Tapi karena kami cinta, sayang, cinta, pengen menjelaskan sesuatu yang ada dasarnya dan penjelasan yang benar sesuai dengan penjelasan mestinya kan bagaimana sahabat dan seterusnya. Sampai itu kan kita pengen jelaskan itu. Wadine nggak ditompo ya nggak apa-apa. Ya memang hidayah itu proses dan hidayah milik Allah. Dan kami milik Allah dan proses tadi. Artinya kadang ini belum menerima, nanti berikutnya yang menjelaskan lain bisa menerima gitu. Amin insya Allah. Dan buktinya kenyataannya ya untuk teman-teman yang belum, cobalah buka ribat ya. Ribat itu tiap hari itu kan naik penontonnya. Saya yakin mantan tuh gak sejumlah sebanyak itu. Ada penontonnya berapa? 70.000. 70.000 itu mungkin ya. Itu mungkin ya sing mantan juga iyalah. Terus mungkin muslim secara umum iya. Tapi saya yakin ada beberapa itu. Nah itu nanti kan sudah modal untuk membuka diri. Dan buktinya ada toh. Ya yang sering telepon kan. Baser-basernya Bapak Imam itu masih aktif untuk menyanggah di ribat ya, di komen-komennya ya. Itu. Cobalah kita berpikir sedikit, membuka sedikit gitu ya. Ya kepada teman-teman yang baser ya, dulu kami pun juga baser lah. Baser di lingkungan kami masing-masing artinya. Tapi kami baser pensiun. Sama. Modelnya juga sama, membaserinya juga sama. Polanya hafal dan sama ya. Gitu. Jadi kalau mati-matian kami juga dulu mati-matian, sama. Mati-matian untuk Bapak Imam. Ya iyalah, untuk Islam Jamaah dan Bapak Imam. Itu sama, jadi enggak, saya sendiri walaupun mungkin dicaci di apa ya biasa. Aku aku dhisik seperti ini gitu loh. Jadi malah guyu. Wah, aku dhisik nyelelek ternyata. Dulu saya mencaci, sekarang saya ketika menyadarkan ganti dicaci gitu ya. Ora apa-apa. Nyandak apa-apa gitu. It's okay lah, it's okay. Pokoknya kita ya harapannya tetap monggo lah. Kami tidak mengendaki bubar. Enggak. Ya Pak ya. Tapi pemahamannya yang dibubarkan. Pemahaman Islam Jamaah yang sudah dilarang pemerintah berdasarkan keputusan Kejaksaan Agung tahun 71. Iya, ya silakan berorganisasi silakan. Cuman pemahamannya janganlah orang lain selain golongannya dikafirkan. Bukan kami tidak mau dikafir, lu silahkan dikafirkan, silahkan, tidak apa-apa loh ya. Tapi gimana maksudnya? Lah, misalkan saya kayak sing metu kayak kafir murtad, lu silahkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi hati-hati, itu resikonya kan besar. Karena mengkafirkan seseorang itu kan harus ada hujah-hujah yang tegak ya. Oh kenapa? Intinya ketika mengkafirkan dan yang dikafirkan tidak kafir, kekafiran itu akan balik kepada yang menuduh atau yang menjustis tadi ya. Itu maksud saya seperti itu. Makanya kami dikafir itu nggak sakit hati. Tapi justru kami kasihan sama yang mengkafir-kafirkan. Karena apa? Wong keluar dari Islam itu kan oposisi syarat-syaratnya dikatakan keluar. Ya. Tapi di ngaji-ngaji itu juga diterangkan kalau
justru yang kasihan itu katanya kita lah. Ini kan sakit serang ngaji bingung. Deblek. Oh iya ya tadi deh. Iya. Alhamdulillah boleh dicek ke rumah saya lah. Saya tuh deblek nggak gitu. Pak Darto ini deblek wis ora duwe masjid, ngajine bingung gitu ya. Wah, ngajine kok bingung piro? Ngaji kan ngasih kurang waktu, maksudnya ngasih ra iso ngayahi maksudnya. Ngasih ora iso nyang dan lain sebagainya. Ngasih ra iso ngenyangi, mergane kokean. 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 Berarti banyak ngaji di luar Jokam itu banyak. Lah Kajian luar berarti ya? biasa. Lho sing ngaji iki ora guru Jokam tok. Dhisik kita kuwi enek apa kae jenenge? Himpunan. Himpunan kae piro jumlahe? Ketok. 16. Lah saiki kita kok gede-gede lho. Weh, tenan walaupun ora akeh tapi ya dibanding karo sedulur-sedulur ning Jokam ya akeh ngenak. Contohnya apa contohnya? Hah? Ulama kependem. Sarah kita butoke dan lain sebagainya. Oke pokoknya Fikih apa fikih? Fikih Muyasar, goni Imam Syafi'i ada, terus apa kayak? Al-Wajiz, terus Tarhib mata Nabi Suda. Aku oke banget. Aku ngasih rapal, mergane ngasih rapal dibuka kok ya. Masya Allah. Oke banget, tadi oke lumayan. Di sini mudengnya kita bersoal langsung kita beli maroh langsung. Nah, kui. Ya katanya saya pernah dengar ini, saya dapat informasi. Hah. Jadi dulu sampean itu sebelum keluar itu beli himpunan satu set. Satu set untuk persiapan nanti ngaji untuk anaknya untuk di pondok pesantren. Lah kok urung antek dinggo himpunane ternyata sudah keluar dari Jokam. Ini himpunannya gimana ini kabarnya ini? Masih si anyar tak del payu ora ya. Ya coba diiklankan di Ribat, barangkali ada yang mau beli. Anyar Grisok. Ya tapi regine harganya mestinya ya diskon lah. Ya. Tapi anu lah, bukan tak gue kenangan. Oh, kenangan. Kenangan. Kenangan dalam kesesatan apa kenangan? Kenangan seret, kenangan di pinggir kenang bue, termasuk cai itu kan masih banyak ya. Terus tek-tek itu kan tek-tek saya kan dulu pernah menyampaikan itu enak seru di saya loh Pak Rupanya. Tek-tek ya. Tak simpen nih gitu. Cai gitu. Cai banyak. Jadi masih. Enggak. Untuk himpunan itu kan isinya kadis. Ha-ha. Itu isinya bukan kesesatan. Artinya penyampaiannya yang digiring pada kesesatan itu yang tidak benar mestinya seperti itu. Kalau isinya kadis semua luar biasa dari kutubus sittah. Cuma penggiringannya dan sistem penulisannya ini yang tidak ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah para ulama, mungkin seperti itu ya. Kalau isinya hadis, karena ada sebagian teman itu yang ini dari buzzer-buzzer itu, oh isinya hadis kabeh kok dikatakan sesat. Iya nggak sesat hadisnya, cuma cara penyampaian dan penggiringannya untuk diajak kepada kesesatan, kepada ta'assub Bapak Imam ya. Kalau dan sistem penulisannya, sistematisnya itu tidak sesuai dengan. Gimana Pak? Pendidikannya anak-anak setelah keluar. Pendidikan anak-anak setelah keluar. Aku ora pamer ya. Iki ora pamer Gus Siti lho. Anakku SD hafalan tingkat juara telu lho sing Juara SD. telu tingkat Kecamatan Pak ya lumayan. dulu ketika setelah Iya. keluar. Kalau dulu di Jokam Urung iso ngomong apa dhisik. Terus anak saya sing nomor gede iki nih iki aku ya ora pamer ya. Gus Siti ya, Siti ra apa-apa ya. Iki pokoknya sudah di atas 6 juz atau 7 juz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Wih, Di pondok pesantren berarti. Ya iyalah, maksudnya material. Itu pondok pesantren dong. Katanya yang pondok pesantren sing duwe Gur Jokam tok jarene ngono. Tapi ternyata di luar banyak juga ya. Fasilitasnya oke, pengajarannya oke, terus pokoknya oke di luar itu ternyata. Berarti tarik persenan apa enggak tapi? Enggak, tapi ya namanya sekolah Jerbasuki Ya, mau itu bayar umum. Tapi kalau persenan enggak ada ya. Enggak ada, Intinya enggak ada. kalau anaknya mondok di sini bapaknya 10% setiap bulan itu enggak ada ya. Dan gue soalnya gue bayar sekolah wae angel ditarik persenannya begini. Itu. Lalu di Jokam kan us mondok bayar ya. Kemudian masih tarik persenan, masih tarik jatah dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Ya, makanya disitulah apa namanya hal seperti yang disebut-sebutkan tadi kan perlu diluruskan oleh teman-teman kita sing ahli menjelaskan artinya. Ya, saya kan hanya berdasarkan pengalaman saya itu bukan siapa-siapa ya. Tapi katanya pengalaman itu sebuah pelajaran yang luar biasa, sebuah ilmu yang luar biasa. Ya, mungkin seperti itu Pak Darto. Ya, jazakallahu khairan atas pengalamannya yang telah diceritakan pada teman-teman. Salam akal sehat, salam akal waras. Dan insya Allah demikian. Ya barangkali ada
sumur di ladang, kita boleh ketemu lagi. Barangkali ada waktu luang, kita boleh mandi lagi gitu ya. Insya Allah demikian. Salam akal sehat, salam akal waras. Tetap jaga kesehatan dan jaga kewarasan otaknya untuk selalu bisa menelaah, bisa membedakan mana yang jelas-jelas menyimpang dan mana yang jelas-jelas batil, mana yang jelas-jelas benar. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من